Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita dikejutkan dengan sebuah rekaman yang dugaannya adalah suara dari seorang menteri. Tepatnya adalah Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Bojonegoro. Dalam rekaman yang akan kita dengarkan sesaat lagi ini menggambarkan bahwa orang yang punya jabatan tinggi sebagai pembantu presiden mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan juga diduga melakukan kekerasan fisik. Dugaannya ini adalah suara dari Satrio Sumantri Bojonegoro. Bahkan bukan cuma suara aja, hari ini kita juga sudah melihat ada ratusan dari pegawai Kemendikti-Saintek ini melakukan aksi demonstrasi di Gedung D di kantornya Senin 20 Januari 2025. Mereka teriak-teriak mengatakan lawan, lawan. Dan spanduk di kantor tersebut ada kata-kata yang sangat nyata banget terpampang. Kata-katanya adalah, kami ASN dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga. Itu adalah salah satu poin yang luar biasa banget ngebuat kita kaget. Bahkan dari beberapa orang yang dugaannya katanya dipecat oleh menteri ini, hanya ada satu sebenarnya yang berani bersuara. Namanya adalah Neni Herlina. Posisinya sebagai prahum, ahli muda, dan PJ rumah tangga. Neni di sini menceritakan bagaimana dirinya itu menurutnya diperlakukan semena-mena oleh atasannya, bosnya, Pak Menteri ini. Pertama katanya, dia itu gampang banget dikatakan apa-apa dipecat, apa-apa dipecat. Bahkan yang menjadi puncaknya adalah walaupun dari pihak sekitar, Pak Menteri ini sudah beberapa kali lewat chat mengatakan, kamu saya pecat, hanya gara-gara menurut versi dari Neni kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa masalah miskomunikasi gitu kan ya. Misalnya gara-gara kayak meja. Pak Menteri minta meja di ruangannya itu diganti, tapi tidak diganti-ganti. Kemudian masalah kayak wifi, pemasangannya terlalu malam dan sebagainya. Nah, karena hal-hal simpel seperti itu, ngebuat Pak Menteri itu emosi dan melakukan hal seperti itu, dan puncaknya di 17 Januari 2025, saat Neni itu sedang berada di ruangannya, Pak Menteri langsung datang ke ruangan tersebut dan mengatakan begini, keluar kamu dari Dikdasmen, bawa semua barang-barang kamu. Ini dikatakan di hadapan staf-staf, kemudian juga anak-anak magang di sana. Dan itu yang ngebuat Neni ngerasa sakit hati banget. Tapi kita apresiasi, dia berani berbicara di sini karena yang lain tidak berani berbicara dengan berbagai macam alasannya. Dan Neni sebelum memberikan keterangan lebih detailnya, ada cuplikannya, kita coba lihat dulu suasana pada saat Pak Menteri itu mobilnya mau keluar dan dari orang-orang yang demonstrasi teriak-teriak, turun, turun gitu. Wow. Ya, Pak Menteri gitu ya, dengan mobilnya keluar dan ratusan pegawainya teriak-teriak seperti itu, ini berarti memang ada sesuatu hal yang benar-benar sudah di luar batas dari mereka. Bahkan Neni yang berbicara di sini mengatakan bahwa saya itu sama atasan udah dibilangin sejak saya di chat WhatsApp itu untuk dipecat, saya kan tugasnya dia kan sebagai salah satunya adalah penjabat untuk ngurusin rumah tangganya gitu, ngurusin A sampai Z-nya. Dia diminta untuk jauh-jauh dari bapak katanya, biarin tidak kelihatan. Karena kan untuk memecat ASN juga tidak semudah itu ya teman-teman. Tetapi karena Pak Menteri ngerasa udah jengah banget sama dia, kayaknya benci banget, ya udah langsung aja di hari Jumat tersebut dikatakan bahwa kamu angkat kaki dari sini. Bahkan ada dugaan dari sejumlah orang-orang yang demonstrasi di sini mengatakan bahwa kayak ada kekerasan gitu loh teman-teman. Tapi kekerasan itu dugaannya yang dilakukan oleh Pak Menteri itu katanya dilakukan oleh vendor karena Neni ini dia tidak hadir di rumahnya agar nggak kelihatan sama Pak Menteri begitu, makanya dia prihatin yang diduga dilakukan kekerasan tersebut adalah vendor-vendor. Kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju dan betulin segala macam. Nah itu Nah,
Karena pimpinan sudah tidak membolehkan kami hadir biar tidak kelihatan sama Pak Menteri, makanya langsung nunjuk vendor. Dan vendornya yang apes. Kemudian rekaman ini yang akan kita dengarkan, ini kan dugaannya adalah rekaman dari Menteri Satrio ya. Kemudian, apakah ini pegawai negeri atau vendor yang mendapatkan reaksi seperti ini? Coba kita dengarkan. Mohon maaf saya Pak, demi Allah Pak, mohon maaf saya Pak. Ini kayak ngebanting-banting apa gitu ya? Kurang ajar kamu itu. Ngebuat rumah ini nggak ada air. Tadi air hidup. Kok tiba-tiba mati? Ulas si Ricky. Kamu diem aja. Nggak tanggung jawab sama sekali. Saya ngurusi istri saya dulu, Pak. Saya pikir udah kelar, Pak. Saya baru tahu, Pak, katanya. Kamu pura-pura aja. Kata Ricky udah aman. Saya nggak ngerti, saya pikir udah aman. Tahu Pak, kesalahan tim saya Pak. Apa salah kamu? Oh, istrinya itu habis dikuret, dari jahitannya belum kering. Dia ngakuin kesalahannya begitu gara-gara air. Saya jagain anak. Saya ngedampingin Ricky buat bantu pengurasan. Berapa nih kita bikin rusak semuanya? Saya sih info sama dia. Oke, ini aku beneran kayak apa ya? Banyak loh, mohon maaf ya, dari pengalaman pribadiku juga bos-bos di Indonesia pada saat aku bekerja dulu tuh yang karakternya seperti ini gitu loh. Tapi ini buat duganya buat Pak Menteri ya, kalau benar suara ini adalah rekaman Anda ya. Kenapa sih Pak nggak pindah ke hotel aja gitu loh? Maksudnya jangankan yang level menteri gitu lah, orang yang manajer atau bahkan kayak ya aku pribadi juga sama sih sebenarnya. Kalau lagi ada masalah air atau wifi atau ribet banget, udahlah sewa hotel aja sehari 2 hari juga aman di situ. Kenapa sih daripada ribet ini dan itu, tinggal sewa ke hotel juga gampang kan sebenarnya? Ini yang ngebuat aku miris banget nih teman-teman. Karena yang ngomongin Ricky dulu bukan saya, Pak. Karena yang hubung Ricky juga bukan saya, Pak. Mbak Bella secret sama saya masih dalam ngurusin anak. Tapi dengan bawa kamu kan? Iya, anak buah saya. Makanya kesalahan saya nggak masih sempat dampingin karena saya ngurusin istri saya, Pak. Kamu sengaja. Kamu sengaja ya? Matiin air ya? Ini kalau nggak ada orang sekret, nggak hidup deh. Ini kalau nggak ada orang sekret nggak hidup nih. Kamu kerjanya apa sih? Wis, apalagi yang dibanting ini? Sempat nemuin. Saya nggak sempat nemuin. Ampun Pak, katanya. Ini kayaknya dia ngebanting barang-barang sih, bukan orang ini kalau bagian ini. Kenapa tadi Ricky pulang? Kenapa tadi Ricky pulang? Terus? Dia pulang katanya. Dia bilang rumah ini akan ada air. Ya ampun. Kamu sengaja ya bikin air rumahnya mati airnya? Iya kan? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu kamu tiap itu dari kemana kamu beli? Kamu sadar kan dari kamu? Kasih tahu dia. Jadi beres mana kamu ngapa-ngapain? Ih, gila ya ini ya. Sampai sebegitunya banget ya seorang menteri loh. Padahal kalau aku lihat dari, ya maksudnya kan beliau sudah dewasa kan ya. Sudah dewasa, punya jabatan tinggi. Tapi kok begitu banget gitu ya. Ini kalau aku lihat dari profilnya itu mentereng loh. Apa
pendidikannya gitu kan. Ya ampun, bahkan kan ini Satrio ini merupakan alumni nih ya, ITB, Institut Teknologi Bandung. Dia meraih gelar doktor di bidang teknik mesin dari Universitas Tokyo, Jepang. Kemudian mendapatkan gelar PhD dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Pendidikannya mentereng loh. Dan aku yakin ya, orang-orang yang kuliah di luar negeri pada umumnya sih ya, kalau yang mahasiswa, karena aku juga kuliah di luar negeri dengan biaya pas-pasan, biasanya tuh punya empati yang lebih tinggi. Ya nggak tahu sih background keluarganya mungkin kaya raya kali ya, pastinya sih kayaknya. Tapi kan dengan pendidikan yang mentereng ternyata nggak menjamin ya bisa memiliki rasa empati bagaimana memperlakukan orang lain. Oke lah, anggap aja bahwa para staff-staffnya ini pekerjaannya nggak benar atau bahkan mereka yang salah. Tapi apakah perlu perlakuannya sampai seperti itu? Karena kan masalah-masalahnya itu kan hal-hal yang sifatnya simple. Kayak apa tadi? Air. Kalau menurut Neni, meja yang mau diganti tapi nggak diganti-ganti. Kemudian pasang wifi-nya kemalaman. Hal-hal simple loh, hal-hal rumah tangga. Tapi kok tidak bisa mengontrol emosi seperti itu. Makanya waktu aku lihat banyak banget spanduk-spanduk yang dituliskan di sini, kata-katanya itu kayaknya mencerminkan apa yang terjadi. Misalnya begini teman-teman. Pak Presiden, selamatkan kami dari menteri pemarah, suka main tampar dan main pecat. Oke, dan dikatakan dari sejumlah staf di sini yang berani bersuara itu baru 1 orang. Tapi yang lainnya itu nggak berani dengan berbagai macam alasan karena takut. Terus ini juga ada beberapa karangan bunga yang menuliskan, kami tidak diam saat hak diinjak, lawan Menteri Zalim, paguyuban pegawai dikti. Ada juga nih, luka 1 adalah luka kita semua, ketidakadilan pada 1 adalah ancaman bagi kita semua. Menurut aku sih betul ya, karena kalau seorang menteri bisa memperlakukan seseorang seperti itu, ya mungkin hari ini teman kita, rekan kita, tapi nanti tidak menutup kemungkinan kalianlah yang akan mendapatkan giliran tersebut. Terus apa lagi nih? Semoga bahagia. Apa ini? Banyak nih. Kata-katanya juga, ya walaupun dibilang menurut Ketua Paguyubannya hari ini bahwa ini bukanlah aksi demo, tapi hanya sebagai reaksi aja dari beberapa kejadian yang menimpa para pegawai di sana. I don't know, kita coba dengarkan nanti dari kedua belah pihak ya. Ini kan dari satu pihak doang nih. Kita nggak tahu nih dari Pak Menterinya Satrio Sumantri Bojonegoro, apakah benar tuduhan-tuduhan yang disampaikan dari para stafnya ini. Aku rasa secara logika nggak mungkin ya seorang staf levelnya jauh sekali di bawah menteri, tapi mereka dalam tanda kutip kalau dibilang fitnah, mencari-cari masalah gitu dengan seorang menteri. Apakah kalian lebih percaya bahwa ini semua adalah hanya rekayasa doang aja untuk menjatuhkan Pak Menteri, ataukah memang ini adalah cerminan sebenarnya apa yang terjadi kepada sejumlah pegawai yang berada di bawahnya? Oke, ini menjadi PR yang luar biasa bagi Pak Prabowo. Kayaknya baru beberapa bulan ini cukup banyak ya menteri dan juga pembantu-pembantunya yang punya kontroversi di media ataupun juga sosial media. Kita coba tunggu bagaimana klarifikasi dari Satrio Sumantri Bojonegoro, apakah ini benar ataukah hanya sekedar fitnah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.